Berkas Pengadilan Negeri Bandung ada keterangan hak Eigendom Verponding Buraminten. Bahkan tergugat lebih dulu bersiap sebelum digugat, yaitu 1 Juni 2016. Ada 3 poin penting untuk diperhatikan. Pertama, pemberitaan yang ada hanya Eigendom Verponding Muller. Padahal Buraminten juga menggunakan hak barat Eigendom Verponding yang sudah tak berlaku pada tahun 1980. Kedua, Buraminten sepakat dengan Asep Makmun semua tergugat adalah penggarapnya sehingga warga Dago Elos juga dirugikan. Ketiga, lokasi objek paling luas, 4 hektar lebih yaitu Eigendom Verponding 374/2 berada di Kampung Cirapuhan RW 01 Bandung, bukan di Dago Elos RW 02, namun Cirapuhan RW 1. Hanya ada 3 orang yang digugat. Pada berkas tahun 1997, luas tanah warga Dago Elos kurang dari 1 hektar, sementara objek yang digugat mencapai lebih dari 6 hektar lebih. Itu 3 poin penting dan jaringan mafia tanah telah beroperasi sejak 1980. Untuk itu, pemerintah diharapkan membentuk tim independen, cek film keluarga Muller durasi 4 jam. Bahkan keluarga besar TNI Polri juga menjadi korban dari jaringan Asep Makmun, Didi Koswara, dan rekan-rekannya. Warga kampung Cirapuhan dan negara dirugikan 100 miliar hingga 1 triliun, karena ini kolusi saling gugat. Bukan ngegugat, tapi saling gugat. Jangan mau dikomando sama pramuka-pramuka itu, kita tetap satu komando aja teman-teman. Ya, ini mungkin rangkaian ke beberapa langkah kemarin kita ya bersama warga Dago Elos. Salah satunya adalah ke Kompolnas. Ke Kompolnas ini yang kami maksud itu untuk bisa melaporkan beberapa tindakan-tindakan kepolisian dari mulai undo delay atau pengundur-unduran proses kita melapor. Terus juga tindakan kekerasan tertanggal 14 Agustus kemarin yang dialami oleh warga Dago Elos, dan juga tindakan-tindakan kepolisian lainnya yang merugikan warga Dago Elos. Khususnya kemarin di tanggal 14 Agustus kita mendapatkan perilaku brutalitas dari kepolisian. Kita dilempar gas air mata, penggeledahan ke rumah-rumah warga, ke tempat-tempat privasinya warga. Terus kayak banyak warga yang menjadi korban gitu. Itu harus kita laporin karena tindakan-tindakan itu sangat merugikan untuk warga kayak gitu. Dago sedang tidak baik-baik saja, Bandung sedang tidak baik-baik saja, maka dari itu kita butuh atensi dari semua lembaga karena kita rakyat, kita juga perlu dilindungi. Kayak gitu. Mudah-mudahan mereka memang menjanjikan di dalam waktu dekat ini antara hari Jumat mereka akan melakukan upaya untuk datang ke kantor wilayah Jawa Barat dan juga ke Polda Jabar untuk sama-sama mereka bilang melakukan controlling gitu ya, dan sejauh mana proses penyelidikan ini dilakukan. Kawan-kawan kita tadi ketemu dengan BPN
KPR BPN kita nggak hanya ngomongin soal Dago Elos saja kawan-kawan. Masalah tanah bukan masalah Dago Elos saja kawan-kawan. Masih ada Pancoran kawan-kawan. Masih ada Kampung Bayam kawan-kawan. Hari ini adalah pertemuan yang ditakutkan oleh negara kawan-kawan. Pertemuan orang miskin yang menolak tunduk kawan-kawan. Berkas Pengadilan Negeri Bandung ada keterangan hak Eigendom Verponding Buraminten. Bahkan tergugat lebih dulu bersiap sebelum digugat, yaitu 1 Juni 2016. Ada 3 poin penting untuk diperhatikan. Pertama, pemberitaan yang ada hanya Eigendom Verponding Muller. Padahal Buraminten juga menggunakan hak barat Eigendom Verponding, yang sudah tak berlaku pada tahun 1980. Kedua, Buraminten sepakat dengan Asep Makmun semua tergugat adalah penggarapnya sehingga warga Dago Elos juga dirugikan. Ketiga, lokasi objek paling luas, 4 hektar lebih yaitu Eigendom Verponding 374-2, berada di Kampung Cirapuhan RW 01 Bandung, bukan di Dago Elos RW 02, namun Cirapuhan RW 1. Hanya ada 3 orang yang digugat. Pada berkas tahun 1997, luas tanah warga Dago Elos kurang dari 1 hektar, sementara objek yang digugat mencapai lebih dari 6 hektar lebih. Itu 3 poin penting. Masalah besar dalam pertanahan di Dago sudah ada sejak lama sekitar 40 tahun lalu. Tanda-tandanya sudah terlihat sejak tahun 1980-an. Permasalahan dimulai dengan disalahgunakannya surat dari BPN ke Gubernur Jawa Barat, Memorial Lurah Dago oleh jaringan mafia tanah. Jaringan mafia tanah ini melibatkan oknum tokoh masyarakat, oknum tokoh agama, oknum aparatur, dan oligarki semacam Iwan Surjadi PT Batu Nunggal dan juga Jo Budi Hartanto PT Dago Intigraha. Awalnya Asep Makmun adalah anak pekerja atau anemer bernama Ahya dan Didi Koswara adalah menantu Ahya. Kemudian bersama dengan kaki tangannya jaringan ini mulai mengintimidasi penduduk asli, merusak riwayat sejarah penduduk asli dan juga riwayat tanah. Lalu, tanah adat dan garapan mulai diserobot. Dimulai dengan penyerobotan lahan, keluarga besar Nawisan bernama Tommy dan jalan warga sehingga muncul SHM Andidi Koswara seluas 8 meter. Lalu penyerobotan tanah Pak Bagio yang dipinjam Pak Slamet atau Pak Karto untuk masjid dan penyerobotan tanah adat dan garapan sekitarnya termasuk garapan Muhammad B. Yaman Cirapuhano 17. Sehingga muncul SHM atas nama Didi Koswara seluas 270 meter dan Ismail Tanjung. Ketika itu, Ketua RDW 02 Dago Elos seluas 88 meter dan juga seolah memberi wakaf pada Masjid Al-Hikmah RT Uju RAYO 1, Kampung Cirapuhan seluas sekitar 100 meter. Setelah dibuatkan ajab oleh Meli Nathaniel, namun sertifikat hak milik muncul atas penjualnya yaitu atas nama Didi Koswara dan Ismail Tanjung, padahal pembelinya Iwan Surjadi. Tanah di sekitar Terminal Dago dan sekitar kantor pos juga fasilitas umum dialihkan secara sembunyi-sembunyi lalu dibuatkan PBB atas nama Didi Koswara seluas 15.000 meter.
Hal ini melanggar kesepakatan warga Dago Elos tahun 1997 dan juga kesepakatan warga Dago Elos dan warga Cirapuhan tahun 1999. Luas garapan Asep Makmun 280 meter, jadi 100 meter. Dan Didi Koswara dari 14 RB dibagi 8 orang menjadi Lifty Snalvu. Padahal Asep Makmun dan Didi Koswara juga telah mengoper, alihkan dan mewariskan garapannya. Dan selanjutnya setelah sidang berlangsung data PBB itu terhapus dan menurut petugas PBB berubah jadi atas nama Dedi M. Saad. Dan sebelum itu Bu Raminten sepihak dengan tergugat telah bersiap lebih dulu. Silakan periksa berkas-berkas dan juga berkas putusan pengadilan untuk memahami lebih lanjut. Apakah ini kolusi gugatan Mueller atau gugatan Mueller yang masuk akal? Ini adalah kolusi gugatan Mueller, bukan gugatan Mueller, tapi kolusi Mueller dengan tergugat. Kasus tanah yang melibatkan bos mafia telah menggemparkan. Tanah Pak Bagio 400 hingga 700 meter dipinjam fasilitas umum masjid, namun kemudian dibeli luas jadi 700 meter. Ada apa bos Batu Nunggal beli tanah bekas TPA? Penyerobotan jadi hadiah 80 meter lalu 270 meter Didi Koswara untuk Ketua RW Sentul 2, Dago Elos Ismail Tanjung 8% maupun 8M, bonus balik layar tergugat dan pendataan tergugat Ketua RW Sentul 2 Dago Elos Asep Makmun sebagai pembela Isidentil, Ketua RW Sentul 1 Cirapuhan Apud Sukendar dan oknum aparatur. Rupanya target 100 miliar hingga 1 triliun hingga tanah puluhan meter. Keluarga besar Pamen Pati TNI dan Polri diserobot dan dilaporkan polisi tahun 2012. Sejak tahun 2007 sudah diberi tanda batas pohon alpukat dan sirsak, AIPAI. Bos mafia tanah Iwan Surjadi kebal hukum pada dana bansos tahun 2014. Pemerintah perlu membentuk tim independen untuk menyelidiki kasus sekarang merugikan warga kampung Cirapuhan dan negara 100 miliar hingga 1 triliun. Mafia tanah saling gugat Dago, bukan ngegugat, tapi saling gugat. Tonton film Keluarga Mueller durasi 4 jam 40 pm. Kisah ini terjadi di kampung Cirapuhan pada tahun 2008. Bob Nainggolan, seorang pengacara, mengirim surat panggilan atas nama Iwan Surjadi. Bos Batu Nunggal mengaku berhak tanah seluas sekitar 100 meter. Setahun sebelumnya, warga menanam pohon alpukat, nangka, dan lainnya sebagai tanda batas tanah Pak Bagio seluas sekitar 700 meter. Adapun barat dan timurnya adalah tanah warga. Notaris Meli Nathaniel membuat akta jual beli AJB dengan penjual Ismail Tanjung dan Didi Koswara. Asep Makmun menjadi penunjuk batas. Setelahnya sertifikat terbit atas nama penjual. Ini gratifikasi. AC. Kemudian hari, Iwan Surjadi ternyata hanya seorang mafia tanah saling gugat. Ia memberi hadiah untuk oknum aparatur, juga Didi Koswara, Ismail Tanjung, Asep Makmun dan rekan sebagai pendata calon tergugat dan tergugat. Sertifikat tanah atas nama penjual muncul setelah AJB dibuat. Kesaksian dari Pak Ada, Paman Asep Makmun, Pak Unus, dan Pak Slamet juga mendukung hal ini. Menunjukkan Asep Makmun, Apud Sukendar, dan jaringan mafia telah berdusta. Lalu memberi peran Didi Koswara seolah tokoh tuan tanah pribumi sebagai tergugat. Oh janten bapak teh ngagales di iya di Ramana nih di Ramana nih Ramana Asep Makmun mohon terus gitu di terus di gitu diuwihkeun deui ka ieu teu dianger we garapan mah didinya aya mohon teu diuwihkeun maksudna teh di tilas galian dititipkeun gitu nya dicuel we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu mohon aing kemari teh di dieu ku ieu dijual ku Surjadi mohon eta oge masalah kasusna oge luasna oge nyerobot nu sanesna deui itu atas nama pembelinya itu Iwan Surjadi, penjualnya Ismail Tanjung. Sertifikatnya harusnya atas nama siapa? Ismail kalau penjual.
pembeli kan. Kalau jadi Nah, kalau pindah tangan ke pembeli berarti jadi Iwan Surjadi ya harusnya ya. Iya. Tapi ini kenyataannya setelah dibuatin AJB itu udah dikasih hadiah berarti. Ini kan atas nama ini kan penjualnya, pembelinya Iwan Surjadi. Pada tahun 1992, 2008, dan 2012, terjadi beberapa kasus penyerobotan lahan. Kasus ini melibatkan banyak pihak dan sertifikat tanah yang dipertanyakan keabsahannya. Bukti penyerobotan lahan melibatkan nama-nama seperti Iwan Surjadi, Didi Koswara, dan Ismail Tanjung. Juga Asep Makmun, Apus de Sukendar, bukti peta sertifikat atas nama Rosid dan Triono berasal dari Rahman Hadisaputra, keluarga Ewong binti Nawisan. Ada juga sertifikat atas nama Diman Adikarta bin Neh Emeh dan Eti serta Acik dari keluarga Neh Eyong. Kesaksian dari Pak Ada alias Suhanda, pamannya Asep Makmun, dan Didi Koswara menyatakan bahwa tanah tersebut bukan tanah adat, tapi tilas galian pasir artinya Eigendom. Pak Slamet juga menyatakan bahwa Ahya, Didi Koswara, dan Asep Makmun adalah pendatang dan tidak punya tanah adat. EJB dibuat oleh notaris Meli Nathaniel, namun sertifikatnya atas nama penjual, bukan pembeli. Diduga kuat, Iwan Surjadi adalah oligarki mafia, tanah saling gugat tahun 2016. Maka, sertifikat atas nama Didi Koswara dan Ismail Tanjung, atau Iwan Surjadi seluas 8,6,8 meter dan 270 meter tidak sah. Wakaf masjid seluas sekitar 100 meter perlu ditinjau. Dan dukungan Ustadz Diki Sulaiman Sarjana Pendidikan perlu diperiksa. Oknum tokoh masyarakat, oknum aparatur diduga kuat mendukung gratifikasi. Yat. Ponti. Polemik sengketa tanah di Dago antara gugatan dan kolusi saling gugat. Asep Makmun menggambarkan bahwa Muller tiba-tiba menggugat warga Dago. Apakah ini masuk akal? Dalam sidang, Asep menjelaskan keterkejutannya sebagai rakyat kecil yang seperti tak pernah berurusan dengan hukum perihal tanah. Padahal riwayat Asep Makmun bersama Iwan Surjadi dan pengacaranya menyerobot lahan penduduk asli, lalu kerap bawa-bawa LSM untuk menuntut ganti rugi ke Dimage, padahal bukan garapannya, dan juga garapan keluarganya sudah dioperalihkan. Mau dia minta ganti rugi lagi, dan bagaimana bisa orang demikian tahun 2012 lapor ke polisi dan banyak catatan kasus pertanahan lainnya. Lalu apakah masuk logika Muller tiba-tiba menjadikan Asep Makmun dan rekannya sebagai tergugat utama nomor 1 sampai tergugat nomor 4? Bagaimana cara Muller menggugat? Bagaimana mungkin Muller memiliki data detail tentang tergugat tanpa berkolusi dengan oknum tergugat? Misalnya, tergugat keluarga Udin Sudinta dan anaknya, Cepi. Pertanyaannya bagaimana Muller bisa mendapatkan informasi secara detail tergugat keluarga Udin Sudinta, yaitu tergugat nomor 69, nomor 99, nomor 232, nomor 233, dan nomor 31. Muller tampaknya mempersiapkan gugatan dengan matang bersama oknum, tergugat yang notabene Ketua RW 02 Dago Elos. Sementara itu, Apud Sukendar tiba-tiba diangkat oleh Lurah Sebgai Ketua RW 1, Kampung Cirapuhan, ketika masa pendataan. Padahal Apud Sukendar bukan calon Ketua RW 1, Kampung Cirapuhan. Lalu bagaimana mungkin pendatang bernama Didi Koswara dari Subang diberi peranan seolah tuan tanah penduduk asli dengan lebih dulu diberi hadiah dan legalitas penyerobotan lahan oleh Iwan Surjadi PT Batu Nunggal Indah dan oknum aparatur negara. Muller menargetkan tergugat utama yang sudah diberi peran untuk siap menghadapi. Dibantu dengan warga yang tidak tahu riwayat tanah dan riwayat penduduk asli.
Mereka hanya ikut serta tanpa pemahaman mendalam dan sebagiannya hanya kaki tangan mafia tanah. Adapun mereka yang paham riwayat tanah dan riwayat penduduk asli tidak digugat, kecuali yang terlibat dalam jaringan mafia tanah Dago. Sementara itu, Buraminten sudah siap lebih dulu. Pertanyaannya, apakah gugatan Mueller atau kolusi saling gugat yang lebih masuk akal? Lalu bagaimana dengan aksi Asep Makmun sejak sekitar 40 tahunan ini? Tolong gunakan logika Anda baik-baik. Ini gugatan Mueller atau kolusi Mueller dengan jaringan para tergugat ini. Ini adalah kolusi saling gugat Mueller. Bukan gugatan Mueller, tapi kolusi Mueller saling gugat. Pihak Mueller dan Raminten Dago Elos bersengketa, tapi kenapa warga kampung Cirapuhan jadi taruhan? Oknum-oknum telah disuap, sementara itu media pun telah dibelinya. Baik penggugat menang atau kalah, warga... Kasus-kasus Tanah Dago bisa diibaratkan bandar judi. Bandar judi online, coba gunakan logika. Pada tahun 1997, luas tanah garapan warga Dago Elos hanya sekitar 5.940 meter persegi. Silakan periksa peta BPN tahun 2000 bahwa objek warga Dago Elos ada di belakang terminal, bukan di samping. Namun, tuntutan tanah oleh Mueller mencapai 60.000 meter persegi. Situasi ini mirip dengan judi online. Kalau Mueller menang dapat tanah 63.000 meter. Sementara kalau oknum warga Dago Elos menang dapat puluhan ribu meter, padahal tahun 1997 hanya 540 meter. Jadi siapapun yang menang, pihak yang mengatur tetap mendapatkan keuntungan besar melebihi modal yang dipertaruhkan. Jika Mueller menang, dia mendapatkan 63.000 meter persegi. Silakan periksa berkas putusan Pengadilan Negeri Bandung. Jika oknum tergugat menang, mereka mendapatkan puluhan ribu meter persegi. Padahal kan tahun 1997, luas tanah hanya 540 meter. Jadi intinya bandarnya yang menang. Dan ini membuktikan ada bandar di sengketa Tanah Dago. Coba gunakan logika Anda. Ini sistem hukum tidak adil dan berpihak pada oligarki. Oknum aparatur, oknum tokoh masyarakat, dan oknum tokoh agama yang terlibat jaringan mafia tanah. Kasus Tanah Dago menggambarkan bagaimana sistem bisa dimanipulasi seperti bandar judi online. Seperti bandar judi, siapapun yang menang, pihak tertentu tetap untung. Jadi selama wacananya gugatan Mueller, siapapun yang menang, maka bandar masih saja untung. Sekali lagi, kami Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan mengingatkan bahwa kasus Tanah Dago adalah kolusi Mueller dengan oknum tergugat. Jadi bukan gugatan Mueller, tapi kolusi saling gugat. Kalau gugatan Mueller, maka warga Kampung Cirapuhan dan negara dirugikan. Kolusi saling gugat Mueller bukan gugatan Mueller, tapi kolusi saling gugat Mueller. Silakan periksa dengan seksama berkas putusan pengadilan dan periksa dengan seksama para tergugat. Periksa baik-baik domisili di mana para tergugat. Mereka ada di wilayah selatan, belakang terminal Dago. Sementara wilayah utara terkena juga dampaknya baik, itu Mueller menang ataupun tergugat menang. Karena ini adalah kolusi saling gugat, ibaratnya bandar judi. Ingat, Eigendome Verponding terluas, yaitu 31742 dan 6867. Ada di Kampung Cirapuhan RW 11, bukan di Dago Elos.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di belakang Hotel The Match ini terjadi konflik agraria yang telah menipu dunia, yaitu konflik perdata. Perbedaan data luas tanah pada sengketa lahan Dago menjadi pemicu mafia beraksi. Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan menjelaskan luas objek tanah memicu kolusi mafia tanah saling gugat. Pertama, Muller bersaudara dan PT Dago Intigraha menggugat tanah seluas 63.000 meter persegi pada 3 Eigendom Verpanding. Kedua, Bu Raminten mengklaim 69.000 meter persegi pada 4 buah Eigendom Verpanding dengan kesepakatan oknum tergugat warga Dago Elos adalah penggarapnya. Perlu diperiksa berkas kesepakatan warga. Pada tahun 1997, warga Dago Elos hanya menguasai 5.940 meter persegi. Dan juga pita warga Dago Elos pada berkas BPN sekitar tahun 1997 atau tahun 2000 utamakan kedua poin tersebut. Juga karena Terminal Dago dan kantor pos tidak ikut banding. Ini perlu dipahami pada poin masalah ini, bahwa skenario pemenang, yaitu antara bos mafia Muller dan bos mafia Raminten, silakan periksa berkas pengadilan. Notabene mereka dalam satu jaringan Asep Makmun CS Iwan Surjadi sites. Luas objek seperti Terminal Dago, kantor pos, dan fasilitas umum mencakup 1,000 hingga 4,000 meter persegi, dan juga warga kampung Cirapuhan telah menghadapi penyerobotan tanah selama 40 tahun hingga saat ini tahun 2024. Mereka diintimidasi dan dihalangi mengajukan hak pertanahan. Lalu ingat baik-baik Eigendom Verpanding 37.2 dan 6.97 berlokasi di kampung Cirapuhan Airbayu Al1, Dago bukan di Dago Elos Erbidiu Slodue. Perhatikan keterangan dan periksa berkas di pengurus RTRW serta pita BPN tahun-tahun 1997 hingga tahun 2000. Ini adalah pemicu utama penggelapan tanah oleh jaringan mafia, tanah saling gugat, bukan ngegugat, tapi saling gugat. Mengungkap pihak dalam sengketa lahan Dago Elos masalah. Ini dipicu oknum warga Dago Bandung. Esensi. Dalam sengketa ini ada dua pihak utama. Penggugat adalah Muller bersaudara dan PT Dago Intigraha. Oknum tergugat adalah jaringan Asep Makmun dan Bu Raminten. Kedua pihak mengklaim hak atas tanah dengan menggunakan hak barat Eigendom Verpanding. Intinya, bukan warga Dago atau warga Iwo Cirapuhan Bandung, tapi oknum. Dan ada pihak yang belum muncul adalah oknum aparatur. Dan oligarki juga jaringannya seperti Iwan Surjadi dan Dedi M. Saad I. Simak penjelasan korelasi kasus sebelumnya dalam film dokumenter Nawisan Kurma atau versi Kampung Cirapuhan. Silakan cek blog atau video yang berdurasi agak panjang. Periksa berkas putusan pengadilan tuntutan Muller dengan adanya kesepakatan Bu Raminten. Misalnya, kesepakatan pihak Bu Raminten dengan Asep Makmun ada dalam putusan PN Bandung. Dan berkas lainnya, misalnya PBB 15.000 meter atau sertifikat di Koswara. Iwan Surjadi dan berkas warga atau berkas peta BPN. Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan sudah mengirim surat ke DPR Pusat seberat 3 kg. Adapun ke Presiden berat berkas 2,7 kg. Esensi dalam sengketa tanah Dago ini adalah satu jaringan mafia tanah dengan modus saling gugat yang melibatkan proksi. Proksinya, ingat, satu jaringan mafia tanah. Adapun kasus tanah makam dengan oknum supir BPN bernama Sahidin beda lagi. Jadi esensi kasus Dago gugatan Muller gak masuk logika. Tapi esensinya kolusi penggugat, tergugat, dan jaringannya.
Konflik tanah di Dago Elos hanyalah kolusi saling gugat. Barang buktinya bahwa konflik Dago Elos adalah kolusi mafia. Tanah saling gugat adalah berkas putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 414 PDT G 2016 PN BDG. Ini membuktikan kolusi saling gugat bukan gugatan Mueller, tapi kolusi Mueller dengan pihak tergugat. Oleh Koordinator Pertanahan Berkas Kolusi Mafia Tanah, saling gugat telah dikirim ke DPR dan Presiden juga lembaga lainnya. Ini juga slogan anti-hak barat Eigendome Verpanding oleh oknum tergugat tidak benar karena Bu Raminten juga pakai hak barat. Ikut. Bu Raminten memberi kuasa Hei Syamsul Maparepa tanggal 1 Juni 2016. Sebelum adanya gugatan Mueller bersaudara dan PT Dago Intigraha sampai ke tergugat. Adapun pihak ini masuk pengadilan agak telat hanya alibi. Yang jelas Raminten telah siap lebih dulu tanggal 1 Juni 2016. Mueller menggugat 3 Eigendom Verpanding, lucunya hantu, dan makam di Serobot juga wilayahnya oleh Bu Raminten. Jadi Bu Raminten lebih parah mengklaim 4 Eigendom Verpanding. Disepakati oleh pihak tergugat Asep Makmun CS pihak Dago Elos. Semua tergugat dianggap penggarap Bu Raminten. Ada makam tua yang membuktikan Eigendom Verpanding 372 dan 6 tidak sah. Pribumi lebih dulu ada dibandingkan pabrik tegel Simongan, yaitu pihak yang diakui pemegang Eigendom Verpanding oleh pihak tergugat maupun tergugat. Konflik ini menunjukkan kompleksitas sengketa tanah. Penting untuk menyelesaikan dengan adil. Isi Info modus mafia Tanah Dago. Kami adalah Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan, Bandung. Tes, nama saya Muhammad Basuki Yaman bin Sutrisno bin Tirto Harjo. Buyut adalah TNI Polri, bernama Matrawi. Modus jaringan mafia Tanah Dago mempunyai pola yang sama. Pertama, mereka mengumpulkan data target di Kampung Cirapuhan. Ini dimulai sejak tahun 1980-an. Kedua, mereka mempersiapkan pembentukan jaringan mafia tanah. Asep Makmun, Iwan Surjadi, dan oknum target lahan atau korban di Kampung Cirapuhan, Nawisan Kurma, dan tanah negara fasilitas umum. Korban-korbannya adalah Tommy Rokaya, Muhammad Basuki Yaman, Pak Bagio, warga pribumi lainnya. Fasilitas umum dan lahan negara juga menjadi korban. Mereka mulai beraksi dari target terkecil untuk mendapatkan target yang besar. Tetap waspada dan lindungi hak tanah Anda. Tahap penyerobotan lahan Dago Bandung dimulai dengan penyerobotan lahan Tommy Rokaya, keluarga besar Nawisan yang menaungi ayah Bapak Asep Makmun. Lahan ini milik keluarga besar Nawisan dan luasnya 80 meter persegi. Sertifikat lahan tersebut diatasnamakan Didi Koswara, adik ipar Asep Makmun sebagai oknum. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sertifikat dan menjadikan Didi Koswara sebagai tokoh pribumi tuan tanah. Bukti bahwa lahan tersebut milik Tommy adalah AJB antara Tommy dan M. Wikarta tahun 1996. Tommy adalah anggota keluarga besar Nawisan yang memperkerjakan Ahya, bapak dari Asep Makmun. Alamat lahan tersebut adalah Cirapuhan, RT 07 RW 1 Dagono, Oi, 33, Kota Bandung. Kasus ini mendukung skenario mafia tanah yang saling menggugat, seperti Mueller melawan Dago Elos tahun 2016. Penyerobotan lahan ini berlanjut dengan penyerobotan lahan garapan pribumi yang disebut Eigendom Verpanding. Modus mafia Tanah Dago EP3 target penyerobotan lahan yang lebih besar, teknik atau modus.
Mereka menggunakan intimidasi untuk menghalangi warga pribumi. Warga ditakut-takuti dan diancam penjara oleh kaki tangan mafia tanah. Sejak tahun 1980-an, area garapan pribumi diserobot mafia tanah. Lahan ini juga diklaim oleh Eigendom Verponding Pabrik Tegel Simongan. Padahal keluarga besar Nawisan sudah ada sebelum pabrik itu berdiri. Modus mafia tanah juga melakukan kolusi dengan oknum aparatur, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Buktinya luas lahan jaringan Asep Makmun, dan keluarganya lebih besar daripada milik pribumi. Episode 4 dari Modus Mafia Tanah Dago mengungkap penipuan data tanah, Yomi Shimasis. Asep Makmun dan keluarganya memberikan keterangan yang berbeda dengan warga dan bukti lapangan. Keterangan Asep Makmun di pemerintah juga berbeda dengan di warga. Di pengadilan, Asep Makmun mengklaim tanah milik bapaknya. Padahal, bapaknya hanya pekerja di keluarga besar Nawisan. Asep Makmun juga mengaku diberi tanah oleh Pak Bagio. Namun, kesaksian Pak Slamet dan Pak Unus menyebut beda usia 40 tahun antara Asep Makmun dan Pak Bagio. Juga sejak tahun 1970-an Pak Bagio nggak pernah datang. Di lapangan atas, dukungan hanya untuk kepentingan umum, bukan untuk keluarga Asep Makmun dan kaki tangannya. Cek kesepakatan tahun 1977 dan 1999. Serta PBB Didi Koswara seluas 15.000 meter. Berikut modus mafia Tanah Dago episode 5 versi Kampung Cirapuhan. Selain riwayat tanah yang kurang tepat, luasnya juga tidak sesuai dengan kenyataan. Di lapangan bawah, mafia tanah menyerobot lahan Pak Bagio yang dipinjam untuk Masjid Aresem. Mereka juga menyerobot lahan garapan Muhammad B. Yaman dan warga lainnya. Mafia tanah berkolusi dengan Iwan Surjadi dari PT Batu Nunggal Indah. Mereka juga bekerja sama dengan oknum ketua RW Nis Jiwa Dago Elos, Ismail Tanjung, dan Aput Sukendar, oknum RW Sor 1 Cirapuhan. Sertifikat di Cirapuhan nomor 33 juga bermasalah. Mereka menyerobot lahan pribumi dan jalan warga. Asep Makmun dan keluarganya bermasalah dengan banyak pihak. Warga pribumi tidak berani melawan karena diintimidasi oleh jaringan mafia Tanah Dago, Toyo. Episode 6 dari Modus Mafia Tanah Dago mengungkap jaringan mafia tanah yang menciptakan kekacauan. Mereka menekan penduduk asli dengan mencampurkan mereka dengan pendatang yang melakukan urbanisasi. Kaki tangan mafia tanah berusaha menguasai dan menyerobot lahan penduduk asli. Mafia tanah ini mengintimidasi dan menghalangi penduduk asli mendapatkan hak atas tanah mereka. Mereka juga memprovokasi antar keluarga penduduk asli, Ipui. Satu golongan didukung untuk menyerobot lahan saudaranya. Hal ini membuat batas dan riwayat tanah menjadi tidak jelas. Pendatang yang tidak ada kesepakatan malah mendapatkan tanah. Hubungan keluarga penduduk asli pun terputus. Mafia tanah berusaha menyembunyikan hubungan darah penduduk asli. Alhamdulillah, sekitar tahun 2010, kami temukan garis hubungan darah penduduk asli. Analisa, penelitian, dan penyelesaian mafia Tanah Dago perlu dilakukan. Dasyo. Alhamdulillah, sejak sekitar 20 tahun lalu kami mulai mempelajari riwayat tanah. Kami juga mempelajari riwayat warga yang turun-temurun dan hal-hal terkait lainnya. Berbagai berkas dokumen negara dan berkas warga telah kami kumpulkan. Namun, beberapa dokumen hilang atau rusak karena rumah sering bocor. Kami memilah mana data atau keterangan yang dusta dan mana yang jujur, meski pahit diungkapkan. Ada yang bertanya siapa Muller bersaudara? Analisa, penelitian, dan penyelesaian mafia Tanah Dago perlu dilakukan. Kami mengetahui Muller dari langkah mendekati tanah dan Asep Makmun Cies. Kami melihat Muller dari cermin yang diperlihatkan oleh Asep Makmun dan jaringannya. Episode Sadiu dari Modus Mafia Tanah Dago mengungkap jaringan mafia tanah yang sangat terorganisir. Mereka bekerja sama dengan berbagai oknum. Jaringan mafia ini melibatkan oknum aparatur, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, Mosi. Bahkan, sebagian orang yang menikah dengan penduduk asli diajak mengkhianati saudaranya.
Mereka juga dibantu oleh oligarki atau pemodal seperti Iwan Surjadi yang beralamat di Budi Asih nomor Shen 25, Bandung. Dengan bantuan mereka, tanah penduduk asli dijual dengan harga di bawah standar. Bahkan, seringkali tidak ada ganti rugi sama sekali. Parahnya, mafia tanah ini bisa mendapatkan keuntungan berkali-kali dari satu objek. Contohnya, SHM Didi Koswara atau Iwan Surjadi yang awalnya pinjam dari Pak Bagio dan garapan warga, misalnya Pak Yaman, lalu dijual ke pamannya bernama Ada, kemudian dijual lagi ke Iwan Surjadi dan digarap oleh adik atau anak mantunya. Modus operandi ini menunjukkan betapa terorganisirnya jaringan mafia tanah di Dago. Episode ini membuka mata kita akan praktik kotor yang merugikan penduduk asli. Kasus tanah yang melibatkan bos mafia telah menggemparkan. Tanah Pak Bagio 400 hingga 700 meter dipinjam fasilitas umum masjid, namun kemudian dibeli luas jadi sejuta 100 meter. Ada apa bos Batu Nunggal beli tanah bekas TPA? Penyerobotan jadi hadiah 80 meter lalu 270 meter Didi Koswara untuk Ketua RW Sentul 2, Dago Elos Ismail Tanjung 8% maupun 8M, bonus balik layar tergugat dan pendataan tergugat Ketua RW Sentul 2 Dago Elos Asep Makmun sebagai pembela Isidentil, Ketua RW Sentul 1 Cirapuhan Apud Sukendar dan oknum aparatur. Rupanya target 100 miliar hingga 1 triliun hingga tanah puluhan meter. Keluarga besar Pamenpati TNI dan Polri diserobot dan dilaporkan polisi tahun 2012. Sejak tahun 2007 sudah diberi tanda batas pohon alpukat dan sirsak, Pai. Bos mafia tanah Iwan Surjadi kebal hukum pada dana bansos tahun 2014. Pemerintah perlu membentuk tim independen untuk menyelidiki kasus sekarang merugikan warga kampung Cirapuhan dan negara 100 miliar hingga 1 triliun. Mafia tanah saling gugat Dago, bukan ngegugat, tapi saling gugat. Tonton film Keluarga Muller durasi 4 jam 40 poem. Oh janten bapaknya ngagalas di Ramana nih. Di Ramana nih. Ramana Asep Makmun. Mohon. Terus gitu terus gitu diuwihkeun deui ka ieu. Teu dianger we garapan mah didinya aya. Mohon. Teu diuwihkeun. Maksudna teh di Tilas galian dititipkeun gitu. Iya dicuwe we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu. Mohon naik kemari teh si dieu ku ieu dijual ku Surjadi. Mohon. Eta oge masalah kasus na oge, luas na oge, nyerobot nu sanesna deui. Kasus tanah Dago mafia tanah kolusi saling gugat, episode 8 mengungkap pola yang sama. Modus mafia tanah ini mengacaukan batas tanah dan riwayat tanah pribumi asli. Pada tahun 1992, tanah Pak Bagio, fasilitas umum seluas 400 meter hingga 700 meter tanah, dan 600 meter garapan warga lainnya juga diambil. Tanah tersebut diatasnamakan Didi Koswara seluas 270 meter. Ismail Tanjung atau Iwan Surjadi seluas 868 meter. Lalu sandiwara konflik Dago Elos melawan Muller muncul. Pada tahun 2002, wilayah kampung Cirapuhan RW 01 diubah menjadi Dago Elos RW 02. PBB seluas 15.000 meter atas nama Didi Koswara, lalu dialihkan ke Dedi M. Saad. Begitu halnya tanah Tommy, tanah Unus, tanah makam diubah. Berita terbaru tentang mafia tanah Dago Elos kembali mencuat melakukan gol bunuh diri. Episode 9 kali ini mengungkap modus operandi yang hampir sama. Pada tahun 2008, keluarga Asep dan Didi menjadi target utama Iwan Surjadi, oligarki mafia tanah saling gugat. Anehnya tahun 2012, Muhammad B. Yaman dilaporkan ke polisi dan lurah. Juga dituding provokator dan anehen ya keluarga Asep dan Didi tenang saja ketika itu. Pada tahun 2016, Didi Koswara, Asep Makmun, Apud Sukendar, Alosana dan kelompoknya menjadi tergugat utama Muller, bersaudara. Anehnya tahun 2024, pengadilan, polisi, dan lembaga pemerintah yang sibuk, dan Muhammad B. Yaman juga jadi korban lagi. Didi, Apud, Alosana tenang-tenang saja. Karena ini, modus mafia tanah Dago adalah saling gugat. Bukan ngegugat, tapi saling gugat. Keluarga Didi Koswara dan Asep Makmun malah berkolusi pada kasus dulu dan sekarang. Maka siapapun yang menang,
negara dan warga kampung Cirapuhan dirugikan 100 miliar hingga 1 triliun rupiah? Silahkan cek blog atau video versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Ada penjelasan dan bukti dokumen. Kolusi mafia tanah saling gugat di Kampung Cirapuhan dan Dago Elos pada episode 10. Peranan beberapa oknum tokoh masyarakat dan oknum tokoh agama terlibat dalam mengkondisikan keadaan warga. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan warga tentang riwayat tanah. Warga yang tidak paham dijadikan pion untuk diadu domba dengan aparat. Oknum tokoh agama juga berperan dalam situasi ini. Mereka meredam warga yang paham riwayat tanah agar tidak ikut serta. Ini membuat warga yang seharusnya bisa membela haknya menjadi pasif. Warga kampung Cirapuhan dan jamaah masjid terjebak dalam situasi sulit. Jika tergugat atau penggugat menang, hak mereka bisa hilang sementara oknum Thomas dan oknum Toga meredam DSN mengintimidasi. Mereka terpaksa diam karena takut diintimidasi. Sementara itu, jaringan mafia tanah tetap untung, siapapun yang menang. Silakan cek putusan pengadilan negeri, sesuaikan data tergugat dengan data warga yang tidak tergugat. Peran oknum tokoh masyarakat dan oknum tokoh agama bantu oligarki dan oknum aparatur praktik mafia Dago berlangsung sekitar 40 tahun ini sangat merugikan warga dan negara. Silakan Anda renungkan manakah yang masuk logika gugatan Mueller atau kolusi Mueller dengan para tergugat. Cek blog atau video versi Kampung Cirapuhan untuk penjelasan dan bukti dokumen. Kampung Cirapuhan, Bandung berada di dalam kota Bandung. Kampung ini memiliki sejarah yang panjang hampir 2 abad. Kampung Cirapuhan terletak di bagian dalam Dago, kota Bandung. Bagian baratnya berbatasan dengan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Sementara bagian timurnya, atau Cirapuhan Timur, adalah Kabupaten Bandung. Bagaimana mungkin sejarah ratusan tahun bisa dirubah oleh sandiwara mafia tanah? Mereka saling gugat hanya dengan syuting di pengadilan dan playing victim. Merubah sejarah hanya dalam waktu 8 tahun. Dengan perencanaan 40 tahun sambil menyerobot lahan pribumi dan membuat kerusakan. Sekarang atau nanti, kita harus berjuang. Jangan biarkan ini jadi lelucon bagi anak cucu kita. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Billy O.T. The winds blew up her bow, dipped down, oh below my bully boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave. Pemirsa, keributan terjadi saat ratusan warga Dago Elos mendatangi Pengadilan Negeri Bandung pada sore tadi. Warga yang tergabung dalam forum Dago Melawan mendatangi sidang Aan Manding yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Aan Manding adalah proses dalam penyelesaian perkara di mana para pihak tereksekusi ini dipanggil untuk menyampaikan kembali maksud dari tuntutan eksekusi dan mau melaksanakan putusan secara sukarela. Sidang Aan Manding ini diajukan PT Dago Intigraha selaku pemohon melalui kuasa hukumnya Alvin Wijaya Kusuma. Namun warga menolak sidang tersebut hingga hakim menunda sidang untuk dijadwalkan kembali.